Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, Daramang seluruh kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan merangkum film survival dan film ini berjudul Sweepway yang dirilis pada tahun 2002. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat ceret cerot. Cerita bermula dengan memperlihatkan tiga pasangan suami istri kaya raya yang terbang dari Amerika ke Italia untuk liburan berlayar ke Yunani. Sesampainya di Italia, mereka pun langsung bergegas menuju pelabuhan, yang mana dari tiga pasangan tersebut, orang yang paling kaya di antara mereka adalah Tony, dan wanita yang ada di sampingnya ini adalah istrinya yang manja dan sombong bernama Ambar. Setibanya di pelabuhan, mereka pun disambut baik oleh seorang kapten kapal yang mereka sewa bernama Bah Utoh. Terlihat di sana suami Ambar dan teman-temannya mereka dengan ramah bersalaman dengan Bah Utoh. Sementara Ambar dirinya sombong tidak mau bersalaman, membuat Tony yang melihatnya sedikit malu atas perbuatan sombong istrinya tersebut. Kemudian di sana Tony meminta kepada anak buah Bah Utoh yang bernama Pepe agar menunjukkan kamar untuk mereka. Lantas saat itu Pepe pun mengantarkan Tony dan istrinya ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah menunjukkan kamar untuk mereka, Pepe pun memperkenalkan dirinya kepada Tony dan Ambar, bahwa dirinya ini bernama Pepe, seorang nelayan miskin yang disewa Bah Utoh untuk melayani mereka. Jadi jika mereka butuh apapun, mereka bisa memanggil dirinya. Malamnya saat berada di dapur, Bah Utoh meminta kepada Kang Pepe agar Kang Pepe melayani mereka dengan baik, terutama Ambar istri Tony yang manja, disebabkan dirinya membayar Kang Pepe itu untuk melayani mereka. Keesokan harinya ketika yang lain berenang, di sini Ambar tidak mau ikut berenang dan malah meminta Pepe untuk menjaganya, membuat Pepe sedikit kesal. Siangnya setelah Kang Pepe selesai ngelapan kapal, Ambar yang sedang berolahraga menyuruh dirinya agar mengambilkan air dingin dan handuk. Tentunya hal itu membuat Kang Pepe merasa emosi, dan yang membuat Kang Pepe emosi itu bukan karena dirinya tidak mau disuruh, melainkan cara Ambar menyuruh dirinya sangat tidak sopan. Sorenya Kang Pepe pun membawakan kopi oplet yang panas untuk mereka. Melihat itu Ambar pun menanyakan, apakah itu kopi yang baru? Pepe menjawab bukan, melainkan kopi yang tadi pagi dipanaskan kembali. Sebenarnya di sini mereka semua tidak mempermasalahkan hal tersebut. Akan tetapi Ambar yang manja dirinya meminta kepada suaminya agar menyuruh Pepe untuk mengganti kopi itu dengan yang baru. Mendengar itu Tony yang sangat mencintai Ambar pun menurutinya. Sesampainya di dapur, Kang Pepe pun amak-amakan disebabkan Ambar selalu membuat dirinya kesal. Seakan-akan Ambar sengaja ingin mengerjai dirinya. Mengetahui itu Bah Utoh tidak memperdulikannya dan menyuruh Pepe agar segera membuatkan kopi yang baru untuk mereka. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Ambar memanggil Pepe, disebabkan ikan yang disuguhkan kepada dirinya tidak enak. Dan saat itu Ambar meminta kepada Pepe agar memasak lagi ikan yang lain. Mendengar itu Pepe pun masuk ke dapur. Sambil kuku lutus Pepe memberitahukan kepada mereka bahwa Ambar tidak menyukai ikan yang mereka masak. Mengetahui itu Bah Utoh pun menghampiri Ambar dan meminta maaf atas masakan yang tidak sesuai dengan selera Ambar. Bah Utoh mengatakan bahwa Ambar jangan merasa khawatir karena sekarang Koki sedang memasak ikan baru untuk Ambar. Malamnya ketika Pepe sedang membawa ikan hasil pancingannya, tanpa sengaja dirinya bertemu dengan Ambar yang sedang oleng mabuk tuak, yang manakala itu Ambar mengajak Pepe untuk berdansa. Akan tetapi Pepe yang merupakan seorang nelayan tahu diri pun
menolak ajakan Ambar tersebut, di mana malam itu ketika Pepe sedang niis di luar, dirinya memperhatikan Ambar, yang ternyata diam-diam Kang Pepe ini menyukai Ambar, membuat Ambar yang menyadari itu melirik ke arah Pepe dengan raut wajah yang menyebalkan. Paginya terlihat di sana Pepe menemani Ambar yang memaksa ingin diantarkan ke suaminya, yang kala itu sedang pergi ke sebuah gua yang ada di sekitar laut tersebut. Namun dikarenakan Kang Pepe tidak mengetahui di mana letak gua itu, akhirnya mereka pun tersesat. Dan ketika mereka hendak mencari jalan pulang, sialnya mesin perahu karet mereka mati. Tentunya kenyataan itu membuat Ambar sangat kesal dan menyuruh Pepe agar menyalakan kembali mesin perahu tersebut. Akan tetapi usaha Pepe tidak berhasil disebabkan mesinnya mengalami kerusakan. Malamnya Ambar kembali meminta kepada Kang Pepe agar memperbaiki mesin perahunya tersebut. Keesokan harinya ketika Ambar masih tertidur, Pepe pun mencoba memperbaiki mesin perahunya itu. Akan tetapi sialnya, baru saja dirinya membuka tutup mesinnya, pisaunya malah murag ke laut. Lantas Pepe pun ngojai untuk mengambilnya. Saat Pepe sedang mengambil pisaunya, Ambar yang kala itu baru saja terbangun dirinya merasa panik tatkala menemukan dirinya sendirian. Namun setelah melihat Pepe kembali muncul, di sini Ambar pun kembali tenang. Lantas saat itu Ambar pun mencari barang yang berguna di perahunya, dan tanpa sengaja di sini Ambar menemukan pistol suar. Kemudian di sana Pepe pun berusaha menangkap ikan. Setelah berhasil menangkapnya, Pepe pun memberikan ikan tersebut kepada Ambar. Namun Ambar yang manja dirinya malah membuang ikan itu ke laut. Tentunya hal tersebut membuat Pepe yang sudah bersusah payah menangkap ikan itu merasa kesal. Dan ketika mereka sedang berdebat, di sini Ambar melihat ada sebuah kapal yang melewat ke laut tersebut. Melihat itu Ambar pun mengambil pistol suar dan berniat memberikan sinyal. Akan tetapi Pepe malah merebutnya. Sampai akhirnya Ambar tanpa sengaja menembakkan pistol suar itu ke perahunya hingga bocor. Malamnya badai pun datang mengombang-ambingkan perahu karet mereka, membuat mereka kedinginan. Keesokan harinya selepas badai itu reda, Ambar yang terbangun lebih dulu, dirinya menemukan sebuah pulau di depan mereka. Melihat itu lantas dirinya pun membangunkan Pepe. Kemudian mereka pun mengarahkan perahu karetnya itu ke pulau tersebut. Sesampainya di pulau itu, Pepe pun memeriksa ke sekeliling pulau tersebut dengan harapan pulau ini berpenghuni dan tersambung ke daratan lain. Namun setelah diperiksa, Pepe menemukan bahwa pulau ini terpencil tidak tersambung ke daratan lain, di mana kenyataan itu membuat Kang Pepe sangat lemas. Kemudian Pepe pun memberitahukan hal tersebut kepada Ambar. I'm afraid your lawyer landed on a deserted island. Mendengar itu Ambar tidak mempercayainya dan menyuruh Pepe agar kembali memeriksa sekeliling pulau tersebut. Akan tetapi Pepe menolak, dikarenakan tadi dirinya sudah memeriksa bahwa pulau ini memang terpencil. Namun di sini Ambar tetap ngotot tidak mempercayainya dan malah menghina Pepe habis-habisan. Bahkan dirinya sampai menyamakan derajat Pepe dengan seekor kelinci, membuat Pepe yang mendengarnya emosi dan pergi meninggalkan Ambar sendirian. Oh boy, you are so gonna regret it. Di mana kala itu Pepe yang memutuskan pergi sendirian, dirinya menemukan ban dalam, tongkat dan juga gubuk tua yang tidak berpenghuni. Selain itu di sana Pepe juga menemukan sebuah botol dan air tawar, sehingga dirinya bisa minum dengan sangat puas. Setelah puas minum, Pepe pun membuat alat untuk menangkap ikan menggunakan peralatan yang ditemukannya tadi. Tatkala Pepe sedang menangkap ikan, Ambar datang ke tempat tersebut dan meminum air yang ada di botol milik Pepe. Sesudah mendapatkan ikan, Pepe pun menghampiri Ambar.
Lalu di sana Ambar yang lapar pun meminta kepada Pepe agar menukarkan ikan tersebut dengan gelang emas yang dipakainya. Akan tetapi dengan tegas Pepe menolak, disebabkan Ambar selalu mengukur segalanya dengan uang. There are some things in life that can't be bought. Ketika Pepe hendak pergi, Ambar melempar punggungnya dengan pasir, di mana hal itu membuat Pepe emosi dan menampar Ambar. Pepe mengatakan bahwa mulai sekarang Ambar jangan berani lagi merendahkan derajatnya, karena di pulau ini dirinya lah yang berkuasa, dan jika Ambar ingin makanan maka Ambar harus mencuci pakaian dirinya terlebih dahulu. Selain itu Pepe juga meminta bahwa kini Ambar harus memanggil dirinya dengan panggilan Tuan Pepe, dan itu benar-benar mengajikan sekali. Call me Mr. Esposito. Me, Master. Fucking peasant. Sesudah selesai mencuci pakaian Pepe, Ambar pun berniat menyantap lobster yang sudah dibakar oleh Pepe. Akan tetapi Pepe melarang dan menyuruh Ambar agar mengambilkan dahulu air minum untuknya. Setelah mengambilkan air minum, barulah di sini Kang Pepe memperbolehkan Teh Ambar memakan lobster tersebut. Selepas kenyang, Teh Ambar pun mengikuti Pepe ke gubuknya dengan tujuan mau numpang tidur. Namun Kang Pepe yang kini merasa berkuasa dirinya tidak memperbolehkan Ambar masuk, membuat Teh Ambar terpaksa tidur semalaman di luar. I am the master and you are my slave. Wakey. Keesokan harinya setelah menangkap ikan, Pepe pun dengan kasar menyuruh Ambar agar mencari kayu. Sebelum Ambar pergi, Pepe memaksa Ambar agar mencium tangannya sebagai bentuk balas dendam. Disebabkan waktu di kapal Ambar sudah tega mengerjai dirinya dan merendahkan derajatnya. Meskipun enggan, namun di sini Ambar terpaksa menurutinya karena takut disiksa oleh Kang Pepe. Sesudah mencium tangan Pepe, Ambar pun membawa kayu ke hadapan Pepe sesuai perintahnya. Kemudian di sana Pepe menyuruhnya agar bernyanyi, membuat Ambar tidak bisa menolak. Di sini Ambar tidak mengetahui bahwa di balik perlakuan kasar Pepe kepada dirinya itu sebenarnya diam-diam Pepe menyukai dirinya dan ingin mengemplunnya. Meureun jig. That's enough. Saat Ambar sedang mencuci panggangan ikan, Kang Pepe yang kala itu sudah tidak tahan ingin mengemplut Teh Ambar. Dirinya menyuruh Teh Ambar agar memperlihatkan dua buah yang ada di tubuhnya. Mendengar itu spontan Teh Ambar pun menolak, membuat Pepe menyiksanya. Akan tetapi di sini Ambar pun melawan, kemudian kabur meninggalkan tempat tersebut, di mana kenyataan itu membuat Teh Ambar sadar rupanya Kang Pepe diam-diam menyukai dirinya dan ingin mengemplut sepuasnya sampai banjir. Sekembalinya ke gubuk, Kang Pepe merasa gelisah hingga malamnya dirinya tidak bisa tidur karena terus memikirkan Teh Ambar. Sementara Teh Ambar yang berada di luar, dirinya juga sama memikirkan Kang Pepe. Keesokan harinya Teh Ambar yang kini sudah mencintai Pepe pun langsung menghampiri Pepe. Kemudian mereka pun melakukan empluan di gubuk tersebut hingga larut malam. Sungguh Semenjak mereka sudah melakukan empludan, kini Kang Pepe pun tidak memperlakukan Teh Ambar lagi dengan kasar seperti sebelumnya. Dan kelihatannya sekarang Teh Ambar juga merasa bahagia hidup berduaan di pulau tersebut dengan Kang Pepe. Di mana hari itu, ketika Ambar sedang mencari kayu, dirinya menemukan ada sebuah kapal yang berhenti di dekat pulau tersebut. Melihat itu Teh Ambar bukannya merasa bahagia dan meminta tolong, melainkan malah bersembunyi, disebabkan dirinya masih ingin menghabiskan waktu bersama di pulau tersebut dengan Kang Pepe. Malamnya ketika sedang tidur, Teh Ambar yang masih ragu kepada Kang Pepe, dirinya menanyakan apakah benar Pepe mencintai dirinya, sedangkan dirinya itu sudah tua, sementara Pepe dirinya masih muda dan bisa mendapatkan gadis yang cantik. Mendengar itu Pepe mengatakan bahwa Teh Ambar jangan meragukan ketulusan cintanya.
disebabkan dirinya benar-benar sangat mencintai Teh Ambar dan dirinya tidak memperdulikan perbedaan usia mereka. Usai mengatakan hal itu, Pepe pun memeluk Teh Ambar dengan penuh cinta dan greget terus ingin yang mengemplunnya terus-terusan. Malam harinya tatkala Pepe sedang mencari barang berguna di gubuk itu, tanpa sengaja dirinya menemukan sebotol minuman tua kesukaannya. Lantas Pepe pun mengambilnya lalu meminumnya, dan dirinya tidak lupa membaginya dengan Ambar. Sambil minum tuak di sana mereka pun bergantian menghibur satu sama lain. Sehingga Kang Pepe dan Ambar pun merasa bahagia seakan pada malam itu dunia milik mereka berdua. Stop that fuss, they ain't about this. And hobble, 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 it's a big. Keesokan harinya tatkala mereka sedang membuat jala untuk menangkap ikan. Di sini Kang Pepe mengungkapkan kepada Teh Ambar bahwa dirinya merasa sangat bahagia hidup berdua di pulau tersebut dengan Teh Ambar. Ambar menjawab bahwa dirinya juga sama merasa sangat bahagia. Kemudian Pepe mengatakan jika nanti mereka selamat, dirinya ingin sekali mengajak Teh Ambar jalan-jalan ke tempat yang indah. Mendengar itu Ambar pun tersenyum dan merasa senang. Go on, picture. Siangnya Ambar membawakan gurita untuk Pepe. Melihat itu Pepe tidak setuju karena menangkap ikan itu adalah tugas dirinya. Sementara Ambar hanya bertugas memasaknya saja. Mendengar itu Ambar tidak memperdulikannya, disebabkan sekarang dirinya sudah sangat mencintai Kang Pepe. Kemudian saat itu Ambar pun mengajak Kang Pepe bermain dengan melempar telur burung ke kepalanya. Semenjak hari itu hubungan mereka menjadi semakin romantis dan mereka selalu menghabiskan waktu setiap hari dengan melakukan ampludan sepuasnya sampai sekeliling pulau tersebut terasa berlendir. Anjing naon sih capruk aduh. Suatu hari ketika mereka sedang berada di tepi pantai, tiba-tiba di sana Pepe melihat ada sebuah kapal yang berhenti di pulau tersebut, yang ternyata itu adalah tim penyelamat yang sedang mencari keberadaan mereka. Melihat itu Ambar pun mengajak Pepe bersembunyi, disebabkan dirinya ingin selamanya tinggal di pulau tersebut berduaan dengan Kang Pepe. Let's hide. Meskipun Ambar mengajaknya bersembunyi, akan tetapi Pepe menegaskan bahwa dirinya akan menghampiri kapal tersebut. Karena jika Ambar benar-benar menyukai dirinya, pastinya saat pulang nanti Ambar akan minta cerai kepada Tony. Kemudian menikah dengan dirinya dan hidup bahagia. Usai mengatakan hal itu, Pepe pun ngojek menghampiri kapal tersebut hingga akhirnya mereka pun diselamatkan. The news for the personnel. No. Setelah berada di kapal, seorang kapten kapal itu yang bernama Bah Ubed meminta kepada Ambar agar mengangkat panggilan dari Tony, yang kala itu sedang berada dalam perjalanan menuju pelabuhan. Ketika Ambar sedang mengobrol dengan suaminya, Bah Ubed menyampaikan kepada Pepe bahwa Pepe pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar, dikarenakan dirinya sudah menyelamatkan istri orang kaya. Mendengar itu Pepe tidak merasa bahagia dan malah marah kepada Bah Ubed, disebabkan dirinya tidak ingin hadiah melainkan ingin menikah dengan Teh Ambar yang martabaknya sempit tersebut. Anjir, sempit seperti apa itu sempit? Vedi un altro bicchiere di vino, eh? Sesampainya di pelabuhan, Teh Ambar pun langsung dipeluk oleh suaminya sebagai ucapan terima kasih karena Pepe sudah menyelamatkan istrinya. Lantas saat itu Tony pun mengirim anak buahnya untuk memberikan uang 1 tas kepada Pepe. Awalnya di sini Pepe menolak, namun akhirnya dirinya mengambil uang tersebut. Sesudah berdandan dengan rapih, Pepe pun pergi ke toko perhiasan dan membeli sebuah cincin untuk diberikan kepada Teh Ambar sang pujaan hatinya. Malamnya Pepe pun menghubungi Ambar. Pepe mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Ambar dan ingin hidup bersama. Ambar menjawab bahwa dirinya juga sama sangat mencintai Kang Pepe. Namun sialnya saat mereka sedang mengobrol mengungkapkan perasaannya masing-masing, tiba-tiba suami Ambar datang. Sebelum menutup teleponnya, Ambar meminta kepada Pepe
agar meninggalkan pesan untuk dirinya di resepsionis, dan apapun yang Pepe katakan dirinya akan melakukannya demi kebahagiaan mereka berdua. Di mana malam itu Pepe pun menulis sebuah surat untuk diberikan kepada Ambar, yang mana isi suratnya itu bahwa esok pagi dirinya akan menunggu Ambar di sebuah kapal. Setelah selesai menulisnya, Pepe pun menitipkan surat yang berisi cincin tersebut ke seorang resepsionis yang bernama Ica. Dan kala itu Pepe meminta kepada Ica agar Ica memberikan surat itu kepada Ambar saat Ambar sendirian. Ma glielo devi dare soltanto se è da sola. Capisci? Da sola. Paginya selepas terbangun, Ambar pun langsung bergegas menghampiri Ica untuk mengambil surat yang dititipkan Pepe semalam. Namun sialnya tiba-tiba suaminya datang dan menyuruh Ambar agar segera mengganti pakaiannya. Di mana hal itu membuat Ambar yang ingin mengambil surat dari Kang Pepe terpaksa menuruti perintah suaminya tersebut. Yang mana setelah Ambar pergi, Tony yang saat itu hendak menelpon. Tanpa sengaja dirinya melihat surat yang dititipkan oleh Pepe. Dengan penuh curiga lantas Tony pun mengambilnya. Sebelum pergi menggunakan helikopter, di sini Tony menyuruh Ambar agar memberikan surat tersebut kepada pelayan untuk dikembalikan kepada Pepe. Dengan berat hati Ambar pun menurutinya. Thank you, mother. Setibanya di sana, pelayan itu pun memberikan surat tersebut kepada Kang Pepe. Menerima kenyataan itu, di sini Pepe menyadari bahwa suratnya tersebut telah dicegat oleh Tony, jadi tidak sampai ke tangan Ambar. Kemudian saat itu Pepe pun mengejar Ambar. Akan tetapi sialnya Ambar keburu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tentunya hal itu membuat Kang Pepe putus asa dan langsung melemparkan cincin tersebut, menjadikan Ambar yang melihatnya merasa sangat sedih. Akan tetapi dirinya tidak bisa berbuat apa selain menangis inghak-inghakan. Oh, pantas saja Ambar tidak ingin pulang. Ternyata jika mereka pulang, dirinya tidak akan bisa hidup bersama Kang Pepe disebabkan Tony yang sangat mencintai dirinya tidak akan pernah melepaskan dirinya untuk hidup bersama pria lain. Tamat ending yang sangat mengempludkan tapi berakhir menyedihkan.